Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya rabbana ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Sebelumnya marilah kita menghadiahkan pahalanya surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Khususnya kepada Al-Hafidz An-Nawawi dan para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sebelumnya mari kita menata niat terlebih dahulu, mengaji semata-mata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Dan kita sampai pada masih di muqaddimah, yakni pada syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Dan saya bersyahadat, saya bersaksi. Bersaksi itu artinya mengakui dengan lisan, membenarkan dengan akal pikiran, dan meyakini dengan hati bahwa sesungguhnya Sayyiduna Muhammad itu adalah adalah hamba Allah. Abduhu, hamba Allah Ta'ala. Ini penting untuk dipahami bahwa bagaimanapun mulianya Nabi kita adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. Tapi beliau masih berstatus sebagai hamba. Tidak boleh diyakini bahwa beliau adalah ibnullah, beliau adalah anak atau bagian dari Allah, tidak boleh. Jadi semulia-mulianya beliau, dan beliau adalah orang yang paling mulia, tetap harus kita yakini bahwa beliau adalah hamba Allah Ta'ala. Dan ini adalah derajat yang tinggi. Maka disebut dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba adalah derajat yang agung. Wa rasuluhu, dan Sayyiduna Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Beliau adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Beliau adalah orang merdeka, laki-laki, dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu, tablighur risalah kepada umatnya. Keistimewaannya Nabi kita itu diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad, aku yakni Allah Ta'ala tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat, rahmatun muhdah, rahmat yang menjadi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Artinya nabi-nabi yang sebelumnya itu mereka diutus untuk kaumnya saja, ya. Mereka diutus untuk kaumnya saja. Beda dengan nabi kita, beliau itu diutus untuk seluruh jin dan manusia. Al-alamin itu dalam ayat tadi maknanya adalah seluruh jin dan manusia. Dari ras manapun, berbahasa apapun, berasal dari daerah manapun, berbahasa apapun,
berwarna kulit apapun itu diajak oleh Nabi untuk masuk dalam agama Islam. Wa habibuhu, dan beliau adalah hamba yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, hamba yang dicintai, hamba yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa khaliluhu, dan beliau adalah Khalilullah. Khalilullah ini adalah gelar yang khusus bagi Sayyiduna Ibrahim dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba-hamba yang utama menurut Allah Ta'ala. Akan tetapi yang sampai pada derajat Khalilullah itu hanya Sayyiduna Ibrahim dan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah itu artinya alladzi balagha al-ghayatah fil mahabbah. Jadi sosok Nabi yang telah sampai pada puncak pada mahabbah. Mahabbah di sini maksudnya ketaatan. Jadi yang sampai pada puncak yang dapat dicapai oleh seorang nabi. Ini dicapai oleh Sayyiduna Muhammad dan Sayyiduna Ibrahim. Itulah makna dari Khalilullah. Afdolul makhluqin, beliau adalah seutama-utama makhluk. Nabi kita adalah seutama-utama makhluk. Jangankan beliau, umat beliau, yakni yang mengimani beliau, itu dikatakan la hurmatul mu'mini afdalu indallahi min hurmatil Ka'bah. Sesungguhnya kemuliaan hamba Allah Ta'ala yang mukmin itu lebih utama kemuliaannya dibandingkan dengan Ka'bah menurut Allah Ta'ala. Ini manusia yang beriman kepada Allah. Ka'bah adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ka'bah itu adalah bangunan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kemuliaannya manusia yang beriman, hamba Allah yang beriman, maka kemuliaan hamba yang beriman itu lebih utama dibandingkan dengan Ka'bah. Ini baru manusia biasa, siapapun dia. Jika dia beriman kepada Allah Ta'ala, bahkan yang misalkan ahli maksiat, tapi dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia tetap lebih mulia menurut Allah dibandingkan dengan kemuliaan Ka'bah. Nah, ini yang menjadi umat Nabi yang beriman. Jadi kemuliaan Nabi itu juga menjadikan umatnya menjadi mulia. Afdolul makhluqin, beliau adalah seutama-utama makhluk. Ada jin, ada manusia, ada malaikat. Ya. Ini yang paling mulia di antara mereka adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramu bil Qur'anil aziz. Beliau dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan diwahyukan kepadanya Al-Quran. Beliau adalah seorang nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala dengan diwahyukan kepada beliau Al-Quran Al-Aziz, Al-Mu'jizatil Mustamirrah ala ta'aqubis sinin. Al-Quran itu adalah satu-satunya mukjizat, ya. Satu-satunya mukjizat yang mustamirrah ala ta'aqubis sinin. Jadi kemukjizatannya Al-Quran itu berlaku sampai nanti di hari kiamat. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat Nabi yang lain itu begitu kejadian mukjizat itu sudah selesai,
maka sudah mukjizatnya sudah tak dapat dirasakan. Tapi mukjizatnya Nabi kita, yakni berupa Al-Quran, ini berlaku ala ta'aqubis sinin, sesuai atau terus menerus sesuai dengan berjalannya waktu. Kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat yang berlaku hingga akhir masa? Itu karena dalam Al-Quran mengandung satu. Yang pertama adalah kabar, cerita tentang umat-umat terdahulu. Tentang misalkan Sayyiduna Adam, tentang Sayyiduna Nuh, dan sebagainya dan sebagainya. Dan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu bersesuaian dengan apa yang ada pada Injil dan Taurat yang asli. Maka apabila Nabi kita itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi begitu Al-Quran kita baca, ternyata terdapat khobar, ternyata terdapat berita yang berhubungan dengan umat-umat terdahulu dan sesuai dengan apa yang ada di kitab Injil yang asli dan kitab Taurat yang asli. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Jadi cerita-cerita atau kabar umat-umat terdahulu itu ternyata bersesuaian dengan Injil yang asli, Taurat yang asli. Padahal Nabi kita adalah orang yang ummi, orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Jadi pertama itu karena mengandung di dalam Al-Quran itu terkandung berita-berita tentang kejadian yang telah lalu dan pas sesuai dengan kenyataan. Kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan berita-berita yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Baik akan datang itu terjadinya di dunia ataupun akan datang, tapi maksudnya terjadi di akhirat. Misalkan tentang kejadian Romawi itu akan dikalahkan oleh kerajaan Persia. Kerajaan Romawi dan Persia di zaman dulu itu adalah kerajaan adidaya, adikuasa. Jadi beratus-ratus tahun yang namanya Romawi itu tidak pernah kalah, tidak pernah terkalahkan oleh Persia. Tapi kemudian oleh Al-Quran dikabarkan bahwa Romawi itu akan dikalahkan oleh Persia dalam beberapa tahun. Pada waktu itu banyak orang yang meragukan tentang kekalahan yang akan dialami oleh Romawi. Nah, ternyata setelah ayat itu turun, ghulibatir Rumu fi bid'i sinin, Romawi betul-betul akan dikalahkan fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Dan pada kenyataannya belum sampai 10 tahun setelah ayat itu diwahyukan, Romawi betul-betul dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, ini artinya Al-Quran mengandung kabar kejadian yang akan datang, belum terjadi tapi kejadiannya di dunia. Ada juga kabar yang diberitakan oleh Al-Quran, kejadiannya berlaku pada masa yang akan datang tapi kejadiannya tidak di dunia. Misalkan tentang siksa kubur, ya. Kemudian tentang misalkan kebangkitan, siksa kubur, nikmat kubur, tentang kebangkitan, tentang dikumpulkan di mahsyar. Nah, kalau Al-Quran itu kandungannya ketika menceritakan kejadian-kejadian yang dulu itu tak dapat dibantah oleh mereka yang mempunyai Injil yang asli pada zaman itu dan mereka yang mempunyai Taurat yang asli di zamannya, dan Al-Quran juga memberitakan kejadian yang ada di dunia dan betul-betul terjadi, maka kabar ghaib yang belum dialami oleh manusia, di antaranya nikmat kubur atau siksa kubur, ini juga wajib kita
percayai. Karena ternyata Al-Quran terbukti yang dihabarkan oleh Al-Quran itu pasti benar adanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan salah satu sisi bahwa Al-Quran adalah al-mu'jizah al-mustamirrah, mu'jizah yang senantiasa berlaku ala ta'aqubis sinin, ya, sampai akhir masa. Rasulullah adalah orang yang dimuliakan dengan diwahyukannya Al-Quran. Terus yang kedua, wabis sunanil mustanirah lil mustarsyidin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah thariqah. Sunnah di sini maksudnya adalah thariqah, bukan sunnah maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan karena Allah mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Bukan itu. Sunnah di sini maksudnya adalah thariqah, yakni jalan. Al-mustanirah yang menyinari, lil mustarsyidin. Rasulullah itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan sunnah, dengan thariqah. Apakah itu berupa akidah atau berupa hukum? Al-mustanir yang menyinari, lil mustarsyidin bagi orang-orang yang mencari, orang-orang yang menghendaki jalan yang sahih. Jadi kita tidak bisa mengetahui apa yang dapat menyelamatkan kita setelah kehidupan kita di dunia, kecuali dengan petunjuk manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi, minggu yang akan datang, sebulan yang akan datang. Kita tidak tahu. Nah, Rasulullah itu diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala berupa apa? Petunjuk. Barang siapa ingin selamat, maka ikutilah petunjukku. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, ikutilah thariqahku, ya, jalanku, yakni berupa akidah dan hukum-hukum, di mana tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali dengan mengikuti jalannya Nabi, tentu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama yang mampu memahami sabda-sabda beliau. Al-makhsusu bijawami'il kalimi. Beliau diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala berupa apa? Bijawami'il kalimi, dengan ungkapan-ungkapan yang singkat tapi mengandung makna yang dalam. Rasulullah itu diberi kekhususan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala berupa jawami'ul kalim. Al-kalim al-jawami', kalimat-kalimat yang jami', yang mengakomodir, yang mencakup segala sesuatu yang menjadi cakupannya. Nah, itu yang dimaksud dengan bijawami'il kalim. Rasulullah mempunyai keistimewaan, padahal beliau tidak belajar di sekolah, padahal beliau itu tidak belajar membaca, tidak belajar menulis. Akan tetapi beliau ini bahasanya dapat dipahami oleh seluruh kabilah Arab yang ada pada waktu itu. Kadang-kadang sahabat Nabi yang berasal dari kabilah A itu tidak bisa memahami ungkapannya Nabi, karena pada waktu itu Nabi menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh kabilah yang lain. Demikian juga kabilah yang lain, suatu saat nanti ketika Nabi mengungkapkan sesuatu, maka kabilah itu tidak bisa memahami kecuali kabilah yang lain. Artinya apa?
Rasulullah itu diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala berupa bahasa-bahasa murni yang ada di kabilah-kabilah Arab itu dikuasai oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabul kalim itu artinya Rasulullah itu ungkapannya sedikit tapi maknanya banyak. Contoh misalkan ad-dinu nasihah, agama adalah nasihah. Ad-dinu nasihah ini ungkapan cuma 2 kalimat saja, tapi maknanya itu sangat banyak sekali. Agama itu adalah nasihah. Nanti dibeberkan di kitab ini insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wa samahatid din, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala berupa ajaran agama yang mudah jika dibandingkan dengan ajaran agama yang merupakan agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Misalkan di zamannya Sayyidina Musa alaihissalam, jika pakaian seseorang terkena najis, maka pakaian itu harus dipotong untuk digunakan sholat. Itu tidak bisa seperti yang disyariatkan di syariatnya Nabi kita, yakni dengan dibersihkan, dengan dicuci dengan air. Nah, tapi kalau di syariatnya Sayyidina Musa, mereka harus memotong kain itu. Nah, dipotong dulu yang ada najisnya, kemudian baru digunakan untuk sholat. Contoh lain misalkan, sholat di zamannya Sayyidina Musa alaihissalam itu harus dengan cara berjamaah dan wajib di tempat ibadah. Harus. Jadi mereka di dalam melakukan sholat itu wajib dilakukan secara berjamaah, tidak boleh sholat sendiri, dan harus di tempat ibadah mereka yang dikenal dengan nama sauma'ah. Jadi ada tempat ibadah dulu di umatnya Sayyidina Musa namanya sauma'ah. Nah, mereka itu harus beribadah di situ. Kalau dilakukan di rumah atau dilakukan sendirian, maka sholatnya tidak sah. Beda dengan umat Sayyidina Muhammad, barangkali perempuan itu lebih baik sholatnya adalah di rumah. Kemudian kalau ada uzur, misalkan hujan dan sebagainya, maka boleh sholat di rumah. Beda dengan umatnya Sayyidina Musa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Salawatullah, semoga rahmat yang khusus, rahmat yang diiringi dengan pengagungan. Jadi Allah Ta'ala memberikan rahmat, memberikan kasih sayang yang khusus. Banyaknya rahmat yang khusus dari Allah Ta'ala, wassalamuhu, dan keselamatan dari Allah, keselamatan atas apa-apa yang Nabi khawatirkan terjadi pada umatnya. Itu makna daripada salam. As-salatu minallah, ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim. Salawat Allah itu maknanya adalah apa? Ar-rahmah. Bentuk Allah Ta'ala mempunyai sifat rahmat. Bukti bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat rahmat dan dibarengi dengan keagungan, pengagungan dari Allah Ta'ala. Kenapa harus ada kata-kata pengagungan? Karena di dunia ini semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala, baik yang beriman ataupun yang tidak, semuanya itu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, Nabi kita bukan hanya dirahmati, tapi dirahmati dengan disertai pengagungan. Allah memuliakan,
Allah merahmati Nabi sekaligus memuliakan Nabi. Allah memuliakan Nabi, Allah merahmati Nabi sekaligus memuliakan Nabi. Itulah yang dimaksud dengan makna salawat Allah kepada Nabi. Nah, di antara bentuk pemuliaan Nabi kita oleh Allah Ta'ala adalah dijadikannya umat Nabi sebagai penduduk terbanyak nanti di surga. Jika penduduk surga itu ada 120 kelompok, maka 80 kelompok di antara 120 kelompok itu adalah umat Nabi. Ada 120 kelompok nanti yang akan masuk surga. 80 di antaranya, yakni 2/3 dari 120 kelompok tadi itu merupakan umat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pemuliaan Allah, bentuk Allah merahmati Nabi sekaligus memuliakan Nabi. Maka beruntunglah yang menjadi umat Nabi dan beriman kepadanya. Wassalamuhu alaihi, dan kita berdoa semoga Allah menyelamatkan beliau, menyelamatkan Nabi dari berbagai hal yang beliau khawatirkan terjadi pada umatnya. Itu namanya salam. Salam itu secara bahasa artinya al-aman. Yakni apa? Nahnu natlubul amanah minallah mimma yakhafuhu ar-rasul ala ummatihi. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membebaskan beliau Nabi dari hal-hal yang beliau khawatirkan, beliau takutkan terjadi pada umatnya. Apa yang beliau takutkan terjadi pada umatnya? Yakni apabila umatnya melakukan maksiat. Nah, dengan demikian maka melakukan sholawat, melakukan salam, alaihi salatu wassalam. Misalkan kita membaca alaihi salatu wassalam, itu sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri. Jadi kita berselawat kepada Nabi, kita membaca salam kepada Nabi, itu sebenarnya adalah manfaatnya itu kembali kepada siapa yang membaca. Jadi barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi, membaca salam kepada Nabi, maka dia semakin mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Ta'ala. Wa ala sairin nabiyyin, salawat Allah dan salamnya juga semoga dikaruniakan kepada seluruh para nabi. Wa ali kullin, dan keluarga masing-masing dari nabi yang beragama Islam. Wasairis sholihin, dan seluruh orang-orang yang soleh. Kita berdoa semoga Nabi kita mendapatkan rahmat dan pengagungan dari Allah dan diselamatkan dari apa-apa yang beliau khawatirkan terjadi pada umat. Dan kita berdoa semoga orang-orang yang soleh juga mendapatkan rahmat yang agung, rahmat yang sertai pengagungan dari Allah Ta'ala. Ya, demikian pertemuan kita kali ini, walaupun singkat tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini masih muqaddimah, belum masuk ke hadis. Sedikit demi sedikit ulama menyebutkan manfaatahu. Saya ulang, man nalal ilma jumlatan fatahu jumlatan. Barang siapa mendapatkan ilmu yang banyak, maka yang hilang juga akan banyak. Sedikit demi sedikit tapi dimasukkan dalam hati, dicatat kalau perlu. Itu lebih baik. Sedikit paham itu lebih baik daripada banyak tapi tidak paham. Ulama mengatakan man nalal ilma jumlatan fatahu jumlatan. Barang siapa mendapatkan ilmu jumlatan secara dalam jumlah yang sangat banyak,
fatahu jumlatan, maka dia juga nanti akan kehilangan ilmu yang banyak, karena biasanya kalau diterangkan banyak itu tidak siap menampung di catatan atau disimpan dalam pikiran. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan walaupun sedikit tapi menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di mahsyar. Semoga kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh, para pendahulu kita, orang-orang yang mencintai kita karena Allah Ta'ala. Semoga dikumpulkan bersama dengan mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil-mu'minina taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Oh iya, ini mohon maaf, ada permintaan surat hadiah, permintaan hadiah surat Fatihah yang ditujukan pahalanya kepada Kiai Haji Pohari. Beliau kakak kandung dari Kiai Haji Dimyati Rais. Kiai Haji Dimyati Rais ini merupakan peletak batu pertama pendirian SMK Singasari. Semoga beliau Kiai Pohari dan yang mendahului diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala di kuburnya, diberikan nikmat, diberikan terang kuburnya, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesenangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.